Organisasi SCP menerapkan ratusan prosedur berbeda dalam penahanan banyak anomali yang terjadi di dinding mereka, dari kotak baja yang tertutup rapat hingga ruang observasi biasa. Sangat umum bagi entitas dalam penahanan untuk mencoba melarikan diri, dan organisasi memiliki tindakan untuk melindungi dari kelolosan ini dan kerusakan yang dapat ditimbulkannya. Namun, ada satu SCP di penahanan yang menghadirkan bahaya konstan yang tidak normal. Bukan entitas di penahanan yang menciptakan bahaya, tidak. Itu adalah ancaman konstan dari dua makhluk tambahan yang berniat untuk mengambil entitas yang ditangkap dan mengeluarkannya dari genggaman organisasi, dan mereka bersedia menghancurkan apapun yang menghalangi jalan mereka. Ini adalah masalah yang agak unik dengan SCP-1913 yang tidak mengacu pada satu entitas tapi pada tiga, satu dalam penahanan dan dua yang tidak akan berhenti untuk mendapatkannya. Ini adalah kisah SCP-1913, tim aneh yang terdiri dari Agatha, Telly, dan Freddy, lebih dikenal sebagai para pemarah. SCP-1913 terdiri dari tiga entitas terpisah, disebut sebagai SCP-1913-1, SCP-1913-2, dan SCP-1913-3. Setelah penemuan awal SCP-1913-1 dan penahanannya di lokasi organisasi SCP, lokasi tersebut diserang oleh SCP-1913-2 dan SCP-1913-3. Tampaknya ini semacam percobaan pembobolan penjara dengan 2 dan 3 bertekad untuk membebaskan satu dari penahanan dengan segala cara. Setelah serangan awal ini, ketiga entitas tersebut diklasifikasikan bersama sebagai SCP-1913 karena perilaku dan nasib mereka tidak diragukan lagi saling terkait. Dimanapun SCP-1913-1 berada, dua lainnya akan mengikuti. Sebagai bagian dari prosedur penahanan SCP-1913, konvoi Omega 8 juga dikenal sebagai para kucing di Boea dibentuk. Tim ini diisi oleh tim ilmuwan yang termasuk Dr. Hayward yang muda dan sangat tidak berpengalaman, ditugaskan untuk menangani penahanan, penelitian, dan pergerakan SCP-1913-1 serta mengelola serangan yang tak terhindarkan oleh dua entitas lainnya. SCP-1913-1 adalah patung keramik kucing setinggi 20,5 cm. Dia memiliki nama Agatha tertulis di bagian bawah, membuat entitas ini sering disebut dengan nama itu. Dia dicat putih di hidung, telinga, dan dahi, dan memiliki pigmen seperti tinta hitam di sekitar mata, mulut, dan cakarnya. Dia telah menunjukkan perasaan dan mampu berbicara. Saat Agatha berbicara, suaranya terdengar seperti seorang wanita muda, meskipun mulut patung tidak bergerak saat berbicara. Agatha tidak ramah terhadap staf organisasi, namun akan menjawab pertanyaan ketika wadahnya diguncang. Meskipun Agatha tidak dapat bergerak sendiri, dia harus diperlakukan dengan sangat hati-hati dan hanya disentuh jika benar-benar diperlukan. Ini karena sifat tinta pada mata, mulut, dan cakarnya. Jika terkena kulit makhluk hidup, tinta akan meresap ke dalam pori-porinya. Area yang tersentuh tinta akan mulai larut dan menghilang hingga seluruh tubuh larut. Yang mengerikan, individu yang terkena tidak akan mati sampai seluruh tubuhnya larut. Bahkan jika mereka kehilangan organ vital, lengan dan kaki yang tertinggal setelah kepala dan batang tubuh larut akan terus bergerak sendiri dan meraih benda-benda. Efek tinta dapat dihentikan jika dibilas dari kulit sebelum larutannya terjadi. Meskipun hal ini seringkali masih meninggalkan bekas luka. SCP-1913-2 adalah kerangka humanoid yang ditutupi dengan rambut gelap dan abu yang berbentuk seperti perempuan tapi dengan tengkorak, jari tangan, dan jari kaki yang tampak seperti taring. Dia sangat cepat, mampu mencapai kecepatan hingga 65 km per jam. Meskipun tidak memiliki jaringan otot yang terlihat, tidak seperti SCP-1913-2, kerangka tidak menampilkan perasaan atau kemampuan berbicara. Dia tampaknya bertindak atas perintah yang diberikan oleh dua entitas lainnya dan menyerang siapapun yang mengenakan jas lab dan baju besi standar yang dikenakan oleh anggota para kucing di Boean. Dia akan menyerang jika diprovokasi dan akan menggunakan cakarnya untuk mengais korban. Tidak peduli seberapa besar kerusakan yang ditimbulkannya, SCP-1913-2 tidak mampu membunuh korbannya, dan mereka terus hidup dan menderita sampai dibunuh oleh kekuatan luar lainnya. SCP-1913-3 yang sebelumnya disebut sebagai Telly, dan nama itu sekarang muncul dalam dokumen resmi organisasi juga. Anggota terakhir dari trio aneh ini adalah SCP-1913-3 yang menyebut dirinya sebagai Freddy. Freddy adalah makhluk yang mirip dengan seekor anjing labrador hitam jantan remaja dengan satu perbedaan penting. Dia tidak memiliki mulut, hidung, atau mata. Sebaliknya, wajahnya terdiri dari serangkaian lubang dengan bentuk seringai menakutkan, memancarkan cahaya putih. Freddy cerdas dan mampu berkomunikasi, meskipun menolak menjelaskan pengejarannya atas Agatha. Ketika ditanya tentang subjek tersebut, satu-satunya jawaban adalah bahwa ini adalah masalah keluarga. Ketika Freddy menyerang sesuatu, dia menghasilkan semburan api abu-abu dari lubang wajahnya. Nyala api ini
ini telah diukur mencapai suhu hingga 1200 derajat Celcius. Nyala api ini membakar benda mati dengan cara yang relatif normal. Tapi ketika api bersentuhan dengan makhluk hidup, nyala api terus menyala sampai kulit subjek telah terbakar seluruhnya atau sampai apinya dengan sengaja dipadamkan. Freddy telah menyebabkan luka bakar yang parah pada anggota organisasi, seringkali mengakibatkan hilangnya penglihatan, pendengaran, dan sentuhan. Melalui cara yang tidak diketahui, meskipun kemungkinan besar karena koneksi psikis, Freddy dapat mengetahui lokasi Telly dan Agatha pada waktu tertentu. Sekarang, setelah kamu mengetahui anggota SCP-1913 dan apa yang mereka mampu lakukan, sekarang saatnya untuk masuk ke kejadian Encounter 029. Sebagian besar dari apa yang kamu ketahui tentang ini berasal dari kesaksian Agen Crowley yang hadir untuk percobaan itu. Dia mengaitkan kejadian tersebut dengan Dr. Toki dalam wawancara 1913-A, memberikan gambaran sekilas tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Agen Crowley, adalah kesalahan bagi Dr. Hayward untuk diangkat posisi di para kucing di Boyan. Dia terlalu baru dalam pekerjaannya dan pasti ada sesuatu yang tidak beres. Crowley bersikeras bahwa Hayward seharusnya ditugaskan ke grup yang lebih aman terlebih dahulu untuk membangun pengalaman, dan apa yang terjadi padanya bukanlah kesalahannya. Para kucing di Boyan sedang mengangkut Agatha ke lokasi baru ketika mereka menyadari bahwa makanan dan bahan bakar mereka hampir habis. Mereka berhenti di lokasi 45 strip A untuk mengisi kembali stok mereka. Seharusnya tidak memakan waktu lama, hanya beberapa menit. Mereka telah membuat pengisian stok berkali-kali sebelumnya dan membawanya ke Sains pada saat ini. Namun, sudah berhari-hari sejak mereka melihat Freddy dan Telly, dan staf merasa sangat gelisah. Ini terlalu sepi, dan setelah beberapa hari damai, mereka memiliki perasaan yang buruk bahwa sesuatu yang besar akan datang. Saat Hayward dan Crowley masuk ke garasi lokasi 45, bola api tiba-tiba meletus di belakang mereka. Sebuah mobil meledak. Ketika debu sudah bersih, ada Freddy dan Telly, anjing tak berwajah, dan kerangka. Crowley memberitahu lokasi 45 memanggil tim keamanan dan memerintahkan mereka untuk segera mengevakuasi semua anggota. Crowley dengan susah payah meraih Hayward dan berusaha mencapai atap di mana mereka bisa terevakuasi bersama anggota lainnya. Tapi sebelum mereka berhasil sampai di sana, mereka dicegat oleh SCP-1913-2 dan 3. Kedua pria itu berlari ke laboratorium dan mengunci pintu di belakang mereka. Saat Freddy dan Telly berusaha mengikutinya, Telly mulai menggaruk-garuk pintu dengan cakarnya. Tapi ketika itu tidak berhasil, Freddy memerintahkan Telly untuk menyingkir. Menggunakan apinya, Freddy meledakkan pintu dari engselnya, memicu sistem penyiram gedung. Melalui uap dan asap, Freddy dengan santai masuk ke ruangan. Dia tidak menyerang, juga tidak memerintahkan Telly untuk menyerang. Dia hanya berjalan ke Crowley dan duduk di depannya. Crowley bertanya, mengapa dia ada di sini? Mengapa dia melakukan itu? Freddy hanya menjawab bahwa dia melakukan ini sebagai servis dan apinya adalah penebusan. Dalam saat panik, Dr. Hayward melemparkan mikroskop ke Freddy. Langkah bodoh ini hanya memprovokasi entitas, dan dia melemparkan Hayward ke meja dengan semburan api. Meskipun Hayward terbakar, air dari sistem sprinkler mencegahnya terbakar seburuk yang dimungkinkan. Tapi kemudian, Freddy memerintahkan Telly untuk membunuh Hayward karena kelancangannya. Telly mengambil Hayward dan melemparkannya ke dinding jauh di laboratorium, di mana dia menabrak rak yang penuh dengan toples. Toples itu pecah, menutupi Hayward dengan isiannya, batuan belerang. Telly bersiap untuk menyerang Hayward, tapi tiba-tiba dia berhenti. Telly dan Freddy sama-sama menghentikan serangan mereka terhadap Hayward, melihat bebatuan yang menutupinya dengan kecurigaan bahkan ketakutan. Crowley berpikir cepat dan menyadari bahwa untuk beberapa alasan, kedua makhluk ini sangat tidak menyukai belerang. Mengumpulkan lebih banyak belerang dari toples yang pecah, dia mulai melempari keduanya dengan potongan mineral yang berbau busuk. Crowley berhasil mengusir Freddy dan Telly keluar dari laboratorium dan ke area di mana mereka akhirnya bisa ditahan untuk selamanya. Crowley kemudian membawa Hayward ke rumah sakit di mana luka bakar tingkat 3 dan lubang kauter di dadanya perlu segera dirawat. Meskipun terluka parah, dia akhirnya akan pulih dari luka fisiknya. Luka psikologisnya adalah cerita yang berbeda. Seperti yang dikatakan Agen Crowley, saya hidup untuk melihat hal-hal itu merobek hati Hayward, dan begitu pula dia. Saat ini, ketika entitas yang membentuk SCP-1913 berada di dalam penahanan di fasilitas organisasi SCP, setiap entitas harus berada setidaknya 1.600 km dari yang lain. Tiap makhluk ditempatkan di tengah-tengah cincin kaca dengan radius 4 meter, dan di bagian dalam setiap cincin kaca diisi dengan debu belerang. Ini mencegah entitas untuk mencapai satu sama lain, dan sejauh ini tampaknya mencegah Freddy secara psikis menentukan lokasi dari dua lainnya. Siapapun yang menangani SCP-1913-1 atau Agatha harus mengenakan sarung tangan lateks dan menghindari segala jenis kontak kulit setiap saat. Jika terjadi kontak kulit untuk alasan apapun, individu yang terkena harus segera mencuci tangan untuk
untuk menghilangkan tinta dari kulit mereka. Jika tinta tidak dapat dihilangkan, anggota staf yang terinfeksi harus dimusnahkan. Setiap staf yang memasuki ruangan SCP-1913-2 harus melepas jas lab dan baju besi mereka untuk menghindari provokasi. SCP-1913-3 berada di dalam sel tahan ledakan dan api. Tidak seorang pun diizinkan memasuki fasilitas penahanannya. Tidak diketahui pasti apa yang akan terjadi jika 3 SCP-1913 diizinkan untuk bersatu kembali. Beberapa orang berpendapat bahwa itu akan menghasilkan penciptaan entitas keempat. Beberapa percaya bahwa Agatha akan berubah bentuk atau bertransformasi. Beberapa percaya bahwa sesuatu yang sama sekali berbeda tidak dapat diprediksi dan mematikan akan terjadi, yang mempertaruhkan semua nyawa manusia. Kami hanya bisa berharap bahwa kami tidak pernah harus mencari tahu dengan pasti. Sekarang, tonton SCP-3001 Realita Merah dan SCP-4205 di Mata yang Melihatnya untuk penjelasan lebih lanjut tentang kisah teraneh yang ada di organisasi SCP. Tapi, kenapa berhenti sampai sini? Yuk, subscribe ke SCP Terungkap untuk menonton Dokter Baba Pembunuh, pria tua dari mimpi buruk yang bisa menembus dinding, dan hantu tangga yang menakutkan. Subscribe ke SCP Terungkap dan nyalakan lonceng untuk kisah terbaik dari organisasi SCP.